Sebelumnya terima kasih untuk kakaknya telah menyempatkan waktunya untuk diwawancari oleh kelompok kami, kelompok 8. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu, siapakah namanya? Oke teman-teman, kenalin aku Intania Doraziza. Ya, perkenalin aku Opiana Sari. Kenal nggak kak? Arin Rahmania. Kenalin, nama saya Naufal. Dari mana kak? Aku mahasiswa prodi sosiologi, tepatnya di kelas 4C. Dari prodi sosiologi. Dari jurusan sosiologi semester 8. Nah, ini sebelumnya mau nanya aja bagaimana pandangan kakak tentang kekerasan saat berpacaran, baik verbal maupun non-verbal. Dari namanya aja ya, menurut aku pribadi itu kekerasan adalah tindakan yang sangat-sangat udah melenceng, sangat-sangat udah tidak termasuk terhadap norma dan nilai yang sudah kita pelajari dari kita kecil sampai dewasa. Apalagi ditambah berpacaran. Namanya berpacaran itu kan suatu status yang belum bisa disahkan dari agama ataupun pemerintahan gitu kan. Jadi kalau misalkan udah menghadapi kekerasan terus juga dalam pacaran itu menurut aku jatuhnya lebih ke arah merugikan perempuannya. Kalau misalkan emang perempuannya yang jadi korbannya. Tapi kan rata-rata dari kasus-kasus yang sering aku dengar juga emang perempuan yang sering menjadi korban dari kekerasan seksual di kasus pacaran. Ya, kalau di dalamnya terdapat kekerasan itu dia termasuk ke dalam hubungan yang toksik gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan udah ada kekerasan di dalam hubungan itu mending disudahi aja sih. Sebelumnya mungkin kalau menurut saya sih yang namanya kekerasan nggak bakal bisa dibenerin ya, mau dalam hal apapun. Apalagi pacaran itu kan hubungan dua arah ya, menjalin hubungan dua arah ya, yang bagaimana kekerasan saja kan udah nggak ditolerir ya sama kita, apalagi kita sebagai punya hubungan dengan anak orang gitu. Jadinya kalau menurut saya sih saya nggak mendukung kekerasan di dalam pacaran. Kalau misalkan ditanya tentang pandangan tentang kekerasan, otomatis itu selalu berdampak negatif. Nggak ada yang namanya kekerasan itu dampaknya positif. Apalagi kalau misalkan kekerasan secara verbal itu lewat kata-kata. Karena kalau misalkan kekerasan secara verbal itu pasti langsung kenanya tuh kan ke mental ya. Nah itu tuh butuh proses penyembuhan yang lama gitu. Bahkan penyembuhannya itu sekitar 5-1 tahun gitu. Apalagi kalau misalkan si korbannya itu udah ngerasa kayak dia hopeless, nggak ada support system, nggak ada yang membantu dia untuk keluar dari zona tersebut gitu. Dibandingkan kalau misalkan kekerasan nonverbal, yang dimana kalau kekerasan nonverbal itu kenanya kan ke fisik ya. Nah itu tuh sembuhnya tuh lebih cepat gitu. Walaupun terkadang kalau misalkan kekerasan secara fisik itu bisa berdampak sama kecacatan gitu. Cuman kalau misalkan dilihat dari maksudnya kayak dilihat dari seberapa parahnya, itu mungkin lebih ke kekerasan secara verbal ya dibandingkan non verbal ya. Mungkin itu sih. Kalau tanggapan kakak gimana sih sesama perempuan melihat temannya yang mengalami kekerasan seksual? Iya, seperti yang tadi sudah kita dengarkan sebelumnya dari informan kami itu, bagaimana tanggapan kakak sebagai sesama perempuan? Kalau misalkan aku dapat kesempatan punya teman yang dia mengalami problematika seperti itu, aku akan lebih menyadarkan dia secara personal dan pribadi, ngobrol secara face to face, dari hati ke hati, supaya pikiran kita sama-sama satu hati dan satu tujuan. Aku lebih kayak ingin membuka insight dia, membuka pemahaman-pemahaman dia yang baru, supaya dia nggak terjerumus oleh keadaan yang bisa kita kategorikan sebagai toksik gitu ya, hubungan yang toksik gitu. Aku pengen bilang, coba kamu pikirin lagi kalau misalkan itu adalah suatu hubungan yang sudah salah, hubungan yang sebaiknya tidak dilanjutkan kembali karena beresiko terhadap diri kamu sendiri. Aku akan lebih mengedepankan teman aku ini. Dan kalau misalkan dia nggak bisa untuk keluar dari hubungan tersebut, mungkin kalau misalkan aku kenal juga dengan cowoknya, aku bisa bantu untuk menyelesaikan hubungan mereka. Kalau misalkan saya sebagai perempuan pasti bakalan ngerasa sedih ya, karena sebenarnya tuh kita sebagai perempuan tuh misalnya kita tuh punya loh power buat
menolak hal tersebut gitu. Kita sebagai perempuan juga nggak boleh lemah. Kita tuh sebagai perempuan harus punya jiwa independennya, harus bisa menolak apa yang laki-laki minta. Kita tuh gimana ya? Seperti kayak misalkan Kartini aja deh, kita contoh Ibu Kartini aja tuh dia tuh mau kalau misalkan perempuan sama laki-laki itu punya hak yang sama. Nah kita juga sekarang sebagai perempuan di generasi saat ini itu juga harus meneruskan apa yang udah tokoh-tokoh terdahulu tuh ibaratnya membela hak perempuan gitu. Jadi kita tuh juga nggak boleh merasa lemah, kita juga nggak boleh merasa kayak kecil di depan laki-laki, karena tuh kita punya hak yang sama gitu. Terus kalau misalkan kita mengalami hal tersebut, kita tuh harus berani cerita ke orang yang emang orang itu tepat, atau ibaratnya dia tuh bisa membantu kita gitu untuk keluar dari hal tersebut. Terus juga kalau misalkan kita terjebak di hal yang kayak informan itu ya, itu tuh harusnya kita lebih terbuka gitu pikirannya, lebih mendahulukan pikiran kita dibandingkan hati kita, karena yang namanya orang kalau misalkan udah cinta tahu sih pasti bakalan kita akan terlihat bodoh atau melakukan hal bodoh dengan menuruti semua perkataannya. Cuman kita juga harus realistis sih. Mungkin itu sih. Responnya jujur ya? Iya. Kalau respon jujur sih mungkin emosi ya. Emosi misalnya kayak ngebayangin misalnya punya adik cewek gitu atau punya kakak cewek yang jadi korban kekerasan gitu kan, ada kontak fisik dengan pacarnya gitu. Ya kalau dibilang emosi marah itu enggak. Ya ini jadi bakal main hakim sendiri sih sayanya. Oh itu dari pandangan kakak sendiri? Iya, karena emang ya nggak benar-benar nggak bisa diterima gitu lah kekerasan. Itu kalau adik kakak atau kerabat kakak ya? Tadi kan bilang apa tadi? Teman atau Iya, teman atau gitu kan ya. keluarga. Oh temen juga kakak bakal ngelakuin hal yang Oh kayak gitu? itu kalau untuk keluarga. Iya. Kalau untuk temen kak? Kalau untuk teman berarti kayak punya teman cewek terus Iya. korban kekerasan. Nah, apa ya kalau kayak gitu? Mungkin karena teman biar apa ya, nggak bakal kita nge-treat kayak keluarga kita kan yang bakal kita samperin juga orangnya, mungkin lebih ke treatmentnya aja sih, Lebih ke ngasih saran kali kak ya? Iya udah diajak ngobrol aja gitu. Misalnya, apa sih solusi yang terbaik gitu kan, karena kan udah ngalamin kekerasan mungkin juga sempet trauma atau gimana. Jadi ya kalau di luar keluarga itu nggak bisa kita ngambil sikap yang seenak kita aja gitu kan, karena mereka yang lebih tahu gitu kan kondisi gimana. Ya mungkin ntar gue bilangin sebaiknya jangan dilanjutin lagi hubungannya gitu kan, kalau dari nggak langsung gitu ya. Kalau langsung? Kalau langsung ya tergantung kenal apa enggaknya. Iya, kalau kenal sih dipisahin, kalau enggak ya diomongin aja. Kalau misalkan kerabat terdekat kakak gitu kan menjadi korban, apakah kakak main hakim sendiri atau kayak didiskusikan terlebih dahulu atau bagaimana kak? Kalau saudara gitu ya dapat kekerasan dalam hubungan Ya, dia sebagai korban gitu. sebagai korban, dia melapor ke pihak yang berwenang. Iya, palingan gitu aja. Soalnya kan udah kekerasan termasuk ke kekerasan seksual atau kekerasan fisik mental gitu kan. Kriminal ya kak Iya, gitu ya? mental. Tergantung.